alat deteksi rasa itu? Bukan kamu, jangan kau sombong. Kamu bisa membedakan antara warna hitam, warna putih, lagi terang, lagi gelap, lagi siang, lagi malam. Bukan kamu yang menyimpan pupil yang ada di kelopak matamu itu, di biji matamu itu, bukan kamu yang menyimpan itu. Aku, jangan kau sombong. Hei manusia, gigimu itu tidak bersambung dengan tulang. Tapi aku cuma menancapkan di sebuah daging yang disebut gusi. Tapi kau mampu mengencam tulang-tulang kan? Kamu bisa menggigit buah-buah yang keras bukan? Kamu bisa kemudian merasakan bagaimana kau memotong dengan gigimu bukan? Lu yang pasang. Bukan aku. Jangan kau sombong. Jari-jarimu aku yang mengatur. Mana induk jari, mana telunjuk, mana kelingking, mana anak jari, mana jari manis. Bukan kamu yang mengatur. Sekiranya engkau yang mengatur, mungkin kebalik-balik. Ibu jari ada paling luar, yang telunjuk mungkin jadi anak jari, yang kelingking mungkin menjadi tempat ibu jari. Kalau kau yang mengatur, kenapa? Ente punya pengetahuan terbatas. Yang menyusun urat-uratmu, nadimu, kemudian saraf-sarafmu, kulitmu, dagingmu, tulangmu. Aku, bukan ente. Jangan kau sombong, wahai manusia. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan kau sombong sampai engkau melupakan aku. Sampai engkau menyembah kepada sesamamu makhluk. Dan tidak menghiraukan utusan-utusanku yang turun ke bumi. Mengejarkan engkau agar mengenal aku yang maha pencipta ini. Jangan kau sombong. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Bukan kau yang memasang ensel di tumitmu. Bukan kau yang memasang kemudian sendi di lututmu, di pinggangmu, di rusukmu. Aku yang menyusun itu semua. Tapi ketika aku ciptakan engkau dengan biaksani takvim dalam bentuk yang paling sempurna, kau membelakangiku, kamu menentangku. Kamu malah menyembah kepada makhluk yang aku ciptakan. Hanya karena dia mampu membangkitkan orang mati. Hanya karena dia bisa merubah air menjadi anggur. Hanya karena dia bisa membuat orang buta melihat. Padahal data-data di dalam Bibelmu, makhluk itu mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tapi kau sombong. Kamu malah mempertuhankannya. Bukan kamu yang mengatur ritme laparmu. Rasa kenyangmu aku yang melahirkannya. Rasa ngantukmu aku yang memberikannya. Kamu bisa tertawa karena aku yang melegahkan hatimu. Kamu bisa puas karena aku yang memenuhi kemudian hajatmu. Kamu bisa bahagia memiliki anak. Kamu punya anak gagah, cantik, putih, bersih, hitam manis. Bukan kau yang mengukir rambutnya. Bukan kau yang mengukir bibirnya. Bukan kau yang membentuk jari-jarinya yang imut. Aku. Tapi kau melupakanku. Kau malah menyembah makhluk yang aku utus dengan mukjizat kepadanya. Kau menganggap itu sudah jauh luar biasa. Kau tidak memandang alam semesta ini. Bahwa yang menciptakan ini tentulah sesuatu hakikat yang absolut. Jauh lebih hebat daripada apa yang engkau pikirkan. Tengok jari-jarimu. Aku ciptakan engkau tapak tanganmu berada di dalam. Tidak kubuat tapak tanganmu ada di belakang. Kamu yang mengatur itu. Tengok hidungmu. Aku buat lubangnya mengarah ke bawah. Aku tidak membuatnya mengarah ke atas. Kamu yang mengatur itu. Aku yang sudah menitipkan cahayaku kepada tubuhmu berupa roh. Sampai kapan kau akan melupakan aku? Sampai kapan? Kamu dari sesuatu yang tidak ada kuciptakan menjadi ada. Kalau kamu saja yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana aku ini yang tak berawal dan tidak berakhir? Hanya karena keterbatasan matamu tak mampu melihat wujudku sampai kau mengatakan aku tak ada. Coba kau mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, tengok ke depan. Berapa jarak kemampuan matamu untuk melihat aku, sementara aku ini maha tinggi. Jarak 1 kilometer aja kau sudah tidak mampu membedakan warna. Kau tidak bisa menentukan satu bentuk wujud.
Tapi kamu mengingkari aku yang ada, yang mengatur bagaimana ikan kau angkat dari lautan. Habiskah ikanku untukmu? Yang kemudian memanen padimu di sawah. Habiskah kemudian padiku untukmu? Yang kemudian memanen buahku di atas pokoknya. Habiskah buahnya kemudian? Bukankah setiap tahun aku kirimkan buah-buahan? Bukankah ketika engkau kepanasan aku turunkan hujanku? Bukankah ketika engkau kebanjiran aku datangkan kemarauku? Lalu mana akal yang aku simpan di kepalamu ketika aku menyampaikan bahwa kamu berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi kau mengatakan Tuhanku itu tak ada, yang ada adalah Dia yang nuzul ke muka bumi ini menjadi bayi orok. Kemana akalmu? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu dengan ridha, dengan ikhlas tanpa paksaan, la ilaha illallah, diulangi, wa ashhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang kita bisa? Dengan kepongkahan, dengan kesombongan, hanya dengan model joget kita menganggap akidah kita sudah benar. Dengan hanya bermodalkan menari tripping, kita menganggap agama kita yang paling benar. Subhanallah. Berhentilah kawan. Iya saudaraku, silakan. Apakah dosa-dosa kami ini akan terampun, Bang? Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kemudian dan meninggalkan kekafirannya, maka apa kata Allah? Seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lilladina kafaru iyantahu yugfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang telah lalu. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Subhanallah. Makanya umat Islam itu Anda coba lihat, diperintahkan mereka tidak makan selama sebulan penuh. Umat Islam tunduk setunduk-tunduknya. Mereka mau, mereka ingin merasakan betapa enaknya sarapan pagi, betapa enaknya nasi goreng, betapa indahnya kemudian makan soto Betawi di siang hari. Begitu di siang hari mereka melihat ada es cendol, ada sirup, enak. Tapi karena mereka tahu Tuhannya melihat, Tuhannya menyaksikan, Tuhannya mendengarkan, mereka tunduk. Mereka tahan perut mereka untuk tidak mereka isi. Ketika Tuhan mengatakan jangan makan ini, mereka enggak makan. Ketika Tuhan mengatakan jangan minum ini, mereka tidak minum. Meskipun Tuhan itu tak ada di depan matanya, tapi mereka yakin Tuhan itu maha melihat. Meskipun mereka dalam kamar seorang diri, mereka malu kepada Tuhannya untuk melakukan kemaksiatan. Karena mereka tahu Tuhanku maha melihat. Itulah semua poin-poin yang justru Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepadamu, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang berkuasa mematikan jasad tubuh manusia dan berkuasa melemparkan masuk dalam neraka. Itu. Bahkan di dalam Yohanes 7 nomor 28, nomor 29, apa kata Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Tuhan yang telah mengutus aku. Kamu memang melihat aku, tapi kamu tidak melihat siapa yang telah mengutus aku. Artinya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Toh jasad ini bukti. Jasad ini bukti. Jasad ini bukti, Bung. Jangan terlalu jauh. Mata ini dipakai untuk melihat. Mata alat untuk mendeteksi apa yang objek-objek yang ada di depan kita. Tapi anehnya nih, benda yang paling dekat dengan mata kita itu apa? Kelopak mata. Tapi kita tidak mampu melihat kelopak mata itu. Itu apa hikmahnya?
hikmah supaya kita tidak sombong. Ternyata kemampuan mata kita yang kita pakai untuk menilai orang lain itu tidak mampu melihat pupil kita, tidak mampu melihat kelopak mata kita sendiri, tidak mampu. Terakhir Bung, kita masih ingat dulu kita masih membayangkan ketika kita seorang diri senyum sendiri. Ingat masa-masa di mana kita masih bermain di dalam ayunan. Main kita dalam ayunan. Kita masih ingat, kemudian kita dalam ayunan, kita ayun sendiri, kemudian kita tertidur dalam ayunan itu. Tiba-tiba saja kita menjadi seorang remaja tangguh. Setelah kita remaja tangguh, SMA, hari-hari yang bahagia. Tiba-tiba saja kita mahasiswa. Tidak lama berselang, loh, tiba-tiba kita sudah punya anak. Tiba-tiba kemudian kita sudah punya cucu. Tiba-tiba kita ngaca. Loh, wajah saya dulu nggak kayak begini loh. Seingat saya dulu ini kenceng loh. Loh, kok bulu hidung saya, bulu kumis saya kok mulai memutih? Kok bisa berubah ya? Sekarang pertanyaannya. Kalau hal yang ada pada diri kita saja ini kita tidak bisa tahan, kita nggak bisa atur ritmenya, lalu siapa kita yang ingin mengatur Tuhan? Ternyata kepada diri kita sendiri saja kita tidak bisa atur. Aku tidak mau menua, aku maunya muda terus. Tidak boleh ada yang memaksa aku untuk menua. Kata Allah, aku yang mengatur itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sekalipun engkau mau muda terus, tapi tidak. Keputusanku yang berlaku, bukan keputusanmu. Manusia mengoperasi matanya, bibirnya, dioperasi semuanya biar agak muda, tapi tidak bisa. Tetap aja akan tua, tetap aja akan digilir kepada ketiadaan menuju kepada kebinasaan, masuk ke dalam kehidupan sesi berikutnya, yaitu alam barzah. Tak ada daya kita. Tak ada daya kita. Banyak orang sombong di hadapan orang. Wah, kalian itu tidak becos kerja, bla 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 dan seterusnya. Jagoan. Begitu pulang ke rumah, Ma, ya Pak, pijit betis Bapak dong, capek, lelah. Mengeluh sakit-sakitan. Tidak ada daya kita, nggak ada. Mau sesombong apapun. Harusnya saudara Kristen itu sadar. Yesus yang katanya Tuhan saja, was-was, ketakutan. Ya, artinya apa? Tidak ada orang sakti di hadapan Tuhan. Gak ada. Mau Karun, mau Fir'aun, mau Yesus, mau Paulus. Tak ada orang sakti. Semua kita lemah di hadapan pencipta langit dan bumi. Lalu bagaimana caranya untuk beribadah kepadanya? Bagaimana caranya untuk berhubungan kepada Dia yang Maha Kuasa? Caranya adalah mengikuti tuntunan daripada Rasulnya. Sekarang kita mau ikut Rasulnya, Nabinya. Yang mana Nabinya? Satu-satunya Nabi yang masih murni ajarannya sampai hari ini hanya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, tengok kalau ada yang salah, ada yang keliru, silakan pampangkan kepada kami, biar kami menjelaskan kesalahan Al-Quran itu. Tapi sampai hari ini, selevel apapun pendidikan orang, tidak akan pernah bisa menemukan kesalahan Al-Quran. Kecuali hanya ngutik-ngutik, hanya nguli-nguli, hanya tafsir-tafsir, hanya akal-akalan terhadap terjemahan-terjemahan. Baik itu terjemahan hadits maupun terjemahan Al-Quran. Tapi kalau ingin langsung menemukan kesalahan Al-Quran, belum ada. Sudah hampir 1500 tahun. Belum ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Sebenci apapun dia kepada Al-Quran. Paling yang dia jelaskan cuman tafsir dia sendiri. Dan itu pun yang dijelaskan itu hanya terjemahan. Hanya terjemahan. Hanya akal-akalan. Tidak menggunakan disiplin ilmu. Saya kira begitu saudaraku yang ingin bisa saya sampaikan. Kemudian yang pada prinsipnya Al-Quran datang untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Kebenaran sudah tersampaikan. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur, ingkar terhadap kebenaran itu, silakan ingkar. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Sekira begitu saudara-saudara. Terus saudara Gultom, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menghantarkan saudara kepada hidayah untuk masuk menjadi pengikut para nabi. Demikian. Silakan sahabat. Masya Allah, Bang Juma. Masya Allah. Ada Gultom, ada tanggapan? Silakan, Dek. Ya,
Ya sudah berapa hari memang sih ya aku pelajarin, aku baca makin dalam. Nah setelah mendengar tadi, kita digerakkan itu bukan karena kita sendiri. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana keputusannya, Dek Gultom? Ini nggak ada paksaan lo ya. Kan suara dari mualaf juga nih. Dia mualaf belum 2 bulan nih. Nih. Tapi beliau belum bisa buka diri. Ini dengerin. Masya Allah, Bang Zuma, Masya Allah, Bang Zuma, penitis mata saya. Lihat dengan suaramu, gegak gembita suaramu menusuk kalbu. Setiap insan yang mau jujur, yang mau menggunakan akalnya. Ya Allah, inilah Bang Zuma. Setelah bermuah pahala, terbukti bahwa Bang Zuma di jalan yang benar. Amin. Masya Allah. Di sini ada di antaranya yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Nah, siapa orang yang belum mati sampai hari ini? Itu perkataan Yesus sendiri. Bang Suma. Ya, siang. Saudara Prof, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sudah datang? Belum. Orang-orang yang hadir pada saat itu apa masih ada yang hidup? Masih. Siapa? Yesus. Berarti Yesus sampai hari ini belum mati? Yes. Murid-muridnya sudah mati belum? Sudah. Satu-satunya orang yang masih hidup hari ini siapa? Yesus. Di mana dalilnya Yesus masih hidup hari ini? Mazmur 91 dengar nomor 16. Kok bisa larinya ke Mazmur? Yes. Karena Mazmur 91 ini indikasinya dibawa oleh Matius. Di mana Bang Suma? Matius 4. Kenapa bisa di situ? Ya, iblis mencoba Yesus. Kata Yesus, kata iblis, "Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah utusan Tuhan yang maha tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau di Mazmur 91 bahwa malaikat akan diutus oleh Elohim untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Iblis aja nggak berhasil mencoba Yesus, apalagi hanya Yudas, apalagi hanya tentara Romawi, apalagi hanya imam kepala mahkamah agama. Iblis loh, iblis tak berhasil. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia itu telah datang, dan penguasa dunia itu adalah iblis. Dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti yang dipelonco, yang ditampar, yang diseret, yang ditonjok, yang ditelanjangin, yang ditombak itu Yesus atau bukan? Bukan. Karena iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, kata Yesus. Berarti bukan aku yang disalib. Berarti yang terkutuk di atas pohon itu bukan aku. Itu jelas itu. Mazmur 91 di data nomor 16-nya apa kata Tuhan? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan panjang umur, Yesus berkata, di antara orang yang hadir di sini, termasuk aku dong, ada yang tidak mati sebelum melihat kerajaan Allah itu datang. Yesus hari ini masih hidup. Yesus ketika datang nanti yang kedua kalinya, menurut Yesus
di dalam Matius 24 di data nomor 30, di situ sangat jelas dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa semua metode yang dilakukan oleh penginjil, oleh gereja, mengatakan Yesus yang datang kemudian di dalam mimpi mereka, para murtadin bertemu dengan Yesus, bla 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 segala macam. Itu bukanlah Yesus yang asli, tetapi Yesus yang palsu. Yesus yang asli nanti ketika ia datang boleh dibaca di dalam pengakuan Yesus sendiri. Di mana itu, Bang? Matius 24 nomor 30. Apa tertulis di sana, Bang? Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Jelas. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Yang datang kepada Ananias itu bukan Yesus. Yang datang kepada penulis kitab Wahyu pun itu bukan Yesus. Yang datang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus. Jadi yang kalian sembah selama ini, selama 2000 tahun, itu bukan anak Maria. Mari dengarkan saya, 1 menit terakhir. Apa kata Yesus? Akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagi Bani Israel juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu, wahai Bani Israel, juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia. Galatia 1:12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan kata kitab 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Saya ulang. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah iblis itu? Titik 2. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah iblisnya, itulah antikristusnya. Saya ulang lagi kepada teman-teman apologet yang masih baru belajar, dengarkan. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu ketika kau mengajarkan 13 kitab itu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 10, nomor 11, nomor 12, aku menerima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Ini noise di mana ya? Sakit kuping, Bang. Sakit kuping, Bang. Wow. Iya. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani itu planos. Planos itu definisinya meluas. Planos itu adalah antikristus, penyesat, pembohong, penipu. Tuh, itu yang disebut planos, alias iblis. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat itu, dan itulah antikristus itu. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya ini tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tetapi dia adalah Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, Paulus mengakui Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti siapa dia?
Siapa Paulus ini? Antikristus. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, ya paman, Yesus Kristus datang kepadamu. Betul? Betul. Dia datang sebagai apa? Manusia atau bukan? Bukan. Terjawab enggak? Terjawab. Sedangkan Yesus adalah manusia. Maria melahirkan manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus manusia. Yudas, saudara Yesus, adalah manusia. Yesus ini adalah manusia. Sepupu daripada Yohanes Pembaptis adalah manusia. Ponaan dari Elizabeth adalah manusia. Ponaan daripada Zakaria adalah manusia. Anak tiri daripada Yusuf adalah manusia. Yang melakukan penginjilan kepada murid-muridnya di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia dan mengaku Yesus. Siapakah penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa oknumnya? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Jadi penyesat itu datang sebagai Mesias dengan memakai nama Yesus. Paulus mengaku didatangi oleh Mesias bernama Yesus dan bukan manusia. Jadi ada dua Mesias. Mesias Yesus, manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya untuk Bani Israel. Mesias Yesus yang datang ke Paulus yang bukan manusia, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan separuh dari penduduk bumi. Di Islam juga demikian. Ada dua Al-Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Di Bible ada dua Al-Masih. Al-Masih yang asli anak Maria, Al-Masih Dajjal, penyesat antikristus yang datang kepada Paulus. Kristen ini pengikut siapa? Pengikutnya anaknya Maria? Bukan. Pengikut anak Maria disebut Yudaism. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, aku tidak makan babi, aku bersunat, aku ibadah sabat, aku menyembah kepada Elohim, kitabku adalah kitab Tanakh, aku berpuasa, aku tidak makan babi, aku tidak makan anjing, aku tidak ibadah minggu, aku tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru, aku tidak mengenal Paulus. Sedangkan pengikut Paulus menjadi Kristen karena berdasarkan pernyataan-pernyataan Dajjal, Al-Masih yang datang kepada Paulus. Orang Kristen yang menggunakan akal dan yang ingin selamat pasti akan menjadikan ucapan-ucapan saya ini sebagai perenungan untuk kemudian pintar dan pandai memilih bahwa Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus yang adalah anak Maria yang tidak sempat dan tidak bisa dibunuh oleh tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, dan Yesus yang menggantikan anak Maria yang ditampar, diseret keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa dan kemudian meminta kepada pengikut-pengikutnya untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Siapa itu? Siapa Yesus Kristus yang datang kepada Paulus ini? Sedangkan Yesus yang asli menubuatkan akan datang Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dan dia mampu melakukan mujizat-mujizat yang banyak. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka percayalah bahwa ada muncul Yesus palsu yang memiliki pengikut banyak. Pengikut Yesus palsu adalah dialah yang diagung-agungkan Kristen hari ini. Yesus Tuhanku, anak domba, tebusan yang menebus dosa-dosaku. Dia adalah kasih yang datang ke bumi ini. Dia adalah dewa Theos yang nuzul ke bumi untuk nebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami. Itulah Tuhan kalian. Sedangkan ending dari cerita ini semua adalah Matius 7:22 nomor 20, 27, 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ya? Dan kemudian Yesus berkata apa? Pada hari itulah saya akan berterus terang
kepada mereka orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Manifestasi dari penjabaran kita berdasar daripada ilmu. Ketika nanti di padang mahsyar hari kebangkitan ketika orang semua dihakimi, apakah iblis masih ada di sana? Enggak ada lagi. Berarti yang tersisa tinggal Yesus asli. Yesus palsu masih ada? Enggak ada lagi. Iblisnya masih ada? Enggak ada lagi. Pengikut-pengikut iblis di situ masih bisa bertobat? Enggak bisa lagi. Karena udah terlanjur mereka digiring mati dalam keadaan menyembah kepada Yesus palsu. Ketika kemudian mereka bersungut-sungut memohon, Yesus, bukankah kami bernubuat dulunya pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga. Yesus yang asli mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kok bisa kayak gitu? Jadi yang selama ini Kristen sembah siapa dong? Bukan aku. Lalu siapa? Ya, yang datang kepada kalian yang kalian sebut Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kalian menyembah oknum yang bernama Yesus kan? Iya. Tapi yang kau sembah bukan aku. Karena aku ini nabi, aku ini rasul, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan orang yang sesama denganku aja aku sebut guguk. Kalau dia di luar Yahudi, apalagi di dalamnya apalagi kalian. Matius 10 nomor 5 nomor 6, aku berpesan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah saja kepada bangsa di mana muridku itu tinggal, yaitu umat Israel. Itu dalil. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah hari ini itu bukan anak Maria, Bu. Makanya saudara-saudara Kristen saya yang saya sudah mualafkan ketemu saya sampai hari ini ya. Mereka mencium tangan saya. Mereka memeluk saya. Mereka menangis. Berterima kasih Bang. Betapa saya jauh selama ini dari Tuhan. Begitu bertemu dengan Bang Suma meskipun awalnya benci, kesal. Tapi demi keselamatan saya Bang Suma rela menghadapi itu semua. Aku telah menemukan kebenaran sejati. Indah bersujud kepada Tuhannya Yesus Bang. Dulu aku ke gereja aku gelisah. Di gereja aku tak ada ketenangan. Karena aku menyebut-nyebut anak orang untuk aku sembah. Padahal di dalam Bible yang saya tenteng itu tak ada. Aku ke gereja, tentang gereja tidak disebutkan dalam Bibelku. Aku ibadah minggu, tentang ibadah minggu tidak disebutkan di dalam Bibelku. Aku menyembah Yesus, tidak ada perintah penyembahan Yesus dalam Bibelku. Semua yang aku lakukan sebelum mengenal Bang Suma adalah satu prosesi keagamaan yang justru bertentangan dengan kitab yang saya pegang. Makasih Bang Suma, I love you full. Semoga Bang Suma panjang umur dan sehat selalu. Amin. Itu Bang. Itu yang saya uraikan. Karena kenapa? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16:14. Apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Di mana rumah ibadah Yesus dimuliakan? Di gereja atau di masjid? Di gereja Bang, ada yang disebut tiang palang. Ada yang disebut salib, tempat eksekusi yang diperuntukkan untuk makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Salib ini tempat pembantaian terhadap orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi dijadikan sebagai satu simbol kemenangan oleh orang-orang Kristen. Padahal salib ini adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Ulangan 21 nomor 22-23. Jika engkau menemukan orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuki Tuhan, mayatnya pun diharamkan untuk menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu untuk engkau wariskan. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Dengan jelas diterangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Bahwasanya orang yang dikutuk oleh Tuhan itulah yang disalib. Innama jazaa'ul ladhina yuharibunallah
wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. Orang yang disalib adalah orang yang membenci pencipta langit dan bumi. Orang yang disalib adalah orang yang memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Orang yang disalib adalah orang yang membuat kerusakan terhadap manusia di atas muka bumi. Bahkan Paulus meneguhkan, Galatia 3 nomor 13, Kristus Mesias palsu. Tuh, tidak disebut di situ Yesus Al-Masih atau Yesus anak Maria, tapi disebut Kristus. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Taurat mengatakan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Paulus pun mengatakan Kristus adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dua kekuatan ini menghantarkan umat Islam semakin kokoh imannya bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang terkutuk. Siapa dia? Man huwa? Rupa-rupanya di dalam Ulangan 27 nomor 20-25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Saya ulang. Ulangan 27, 26, 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya? Yesus atau Yudas? Subhanallah. Ya, saya kira begitu saudaraku ya, bahwa Nabi Isa yang adalah Iso, yang adalah Yesua Hamasia, itu tidak mungkin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi yang dibunuhnya adalah sebagian dari mereka sendiri, sehingga Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah, dan yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Kalau Anda sudah menggunakan akal, Anda menggunakan hati, berarti Allah telah memberikan sinar kepada hati dan pikiran saudara. Berarti Anda sudah dekat dengan Allah. Anda dekat dengan pencipta Anda sendiri, sehingga iblis tidak berkuasa atas diri Anda. Karena yang membuat kemudian orang-orang itu percaya terhadap Tuhan, mati datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa manusia, adalah Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Paulus untuk mengkristenkan seluruh dunia. Ingat Lukas 4, ketika Yesus dicobai, apa kata iblis? Wahai Yesus, ya paman, kalau kamu tunduk berserah kepadaku, aku akan memberikan segala kerajaan langit dan bumi, sebab semuanya itu telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Tapi Yesus adalah orang yang soleh, Yesus orang yang suci, Yesus adalah hamba yang kemudian taat menekuni perintah-perintah Tuhan, sehingga iblis tak berhasil. Di data 13-nya dikatakan iblis pun mundur dan mencari waktu yang tepat, waktu yang baik untuk kemudian melakukan aksi berikutnya. Apa yang terjadi? Yesus menyambut. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, melainkan tiga hari 3 malam di dalam kubur. Itu simbol angkatan jahat. Tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, melainkan 3 hari 3 malam di dalam kubur. Aksi berikutnya, apa yang terjadi? Yesus menyambut. Apa kata Yesus? Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini, orang-orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat, melainkan 3 hari 3 malam di dalam kubur. Itu simbol angkatan jahat.
Simbol tanda untuk angkatan jahat adalah kebangkitan pada hari ketiga. Berarti siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, maka dia adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus jangankan percaya, justru murid Yesus menganggap Yesus itu adalah hantu. Padahal sejatinya yang datang kemudian memperlihatkan diri kepada murid Yesus itu sebenarnya sudah bukan Yesus lagi. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Apa buktinya? Baca Markus 16 nomor 12. Apa kata pengarang Markus? Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka dengan dalam rupa yang lain. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Nah ini jelas nih. Begitu juga di dalam Matius 28. Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Karena Yesus yang asli berkata dalam Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan Yesus yang asli. Sedangkan Yesus yang palsu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Yang menginginkan anak keturunan Adam menjadi pengikutnya. Ini siapa? Iblis. Makanya tidak sinkron. Ini, sorry kepanjangan, tidak apa-apa, 30 detik. Ini tidak sinkron. Apa Kristen itu? Kristen adalah pengikut Yesus. Mari kita lihat, benarkah Kristen ini pengikut Yesus? Apa yang Kristen ikuti dari Yesus? Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen. Dengan Yesus bukan Kristen, berarti Kristen ini bukan ajaran Yesus. Dengan Kristen ini bukan ajaran Yesus, maka orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, sesungguhnya mereka adalah serigala yang nyamar domba. Demikian. Sepakat. Terima kasih Bang Suma. Apa yang telah dinarasikan Bang Suma tadi, saya naikkan 99% adalah suatu kebenaran dan fakta ya. Karena merujuk pada prinsip di dalam memahami Bible dengan sesuai dengan ilmu hermeneutika, apa yang dinarasikan itu saya tidak bisa membantah satupun. Namun begini Bang, mungkin lebih lanjutnya nanti saya mohon izin host, saya sering nongkrong di sini biar kita saling sharing dan dapat suatu pencerahan ataupun pengetahuan seperti ini. Saya mengakui apa yang dinarasikan Bang Suma itu tidak bisa saya bantah, dan keilmuan dari manapun tidak bisa dibantah. Itu benar semuanya. Subhanallah, Masya Allah. Tinggal 10% berarti Bang. Perpuluhan aja kayaknya yang nyangkut. Iya Bang. Insya Allah Bang Prof. Artinya di sini nanti ada dibantu sama gerunda-gerunda seperti Pak Angon. Dari tadi saya bolak-balik nih Bang. Iya, Bang iya, Host, dari tadi Bang Suma sementara narasi kan saya bolak-balik semua ini buku-buku yang saya pelajari. Ini saya mau bantah dengan pakai yang mana ini? Saya tidak bisa mampu lagi bantah. Karena memang apa yang dikatakan ini benar. Sesuatu yang benar, kita wajib mengatakan bahwa itu benar. Kita mau bantah pakai dalil apa? Apakah kita pakai doktrin? Mau bantah apa yang ini? Nanti nggak nyambung kalau kita bantah pakai doktrin. Dan ini suatu kebenaran. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Prof ini dari Katolik? Iya Bang. Allahu Akbar. Iya, lanjut. Insyaallah, ya. Akhi Buddha Angon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau lanjutkan, ini saya mau bantah dalam ruang diskusi ini, saya mau bantah pakai apa ini yang lagi saya pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Beni juga ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Suma, paling saya bisa bantah dengan doktrin Bang. Dan Silakan. apa yang Abang narasikan itu paling saya bantah soal doktrin. Kalau berbicara soal doktrin berarti sesuatu yang tidak subjektif dan sesuatu yang pastinya akan fata morgana dan absurd.
tentu Iya, tidak akan betul. ketemu, Bang. Iya. Benar-benar. Paling kalau saya mau bantah, paling andalan saya doktrin dan dogma aja ini. Nggak bisa secara apa itu. Ini yang saya takutkan di situ. Sehingga saya katakan dari awal bahwa saya tidak bisa bantah. Begitu, Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, kalau doktrin dan dogma itu adalah seibarat gini. Seibarat sapi dimasukkan ke dalam kandang. Lalu dikumpulkan orang-orang. Kumpul, semua kumpul. Berkumpullah 10 orang di sana. Lalu disampaikan kepada mereka. Maukah kalian melihat manusia paling ganteng di era 2024? Orang-orang 10 ini akan mengatakan, ya mau. Dibukalah kandang itu. Strak, diperlihatkan seekor sapi. Ketika orang itu berkata, itu sapi. Orang. Harus orang. Harus orang. Ya, orang ya? Oh iya Pak, orang Pak, orang. Berani nggak kalian mengatakan dia sapi? Enggak Bang, enggak. Dia adalah orang. Itu doktrin. Tak boleh kemudian orang itu keluar dari dogma dan doktrin tersebut. Apapun yang terjadi. Meskipun ketika orangnya disuruh berbicara. Wahai kau si orang. Coba kau berkata memanggil kekasihmu. Lalu yang mendoktrin mengatakan apa? Hei kamu sudah mendengarkan dia berbicara bukan? Iya paman, apa yang dia mengatakannya? Aku mencintaimu. Bagus, tepuk tangan. Hebat, kalian hebat. Bagus, bagus, bagus. Orang ini cantik kan? Ya paman, cantik banget. Bibirnya besar, lidahnya panjang, kupingnya unik. Itu doktrin. Tidak boleh ada yang mengganggu gugat itu. Beginilah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kristen. Ini yang dialami. Hai saudara-saudaraku, ya paman, yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia Bang. Kenapa kau Tuhankan? Karena pada dalam dirinya ada keilahian Bang. Hei saudara-saudaraku, ya paman, kenapa kau mengatakan seekor sapi ini adalah orang? Betul kau katakan ini orang? Ya betul. Tapi kok kelihatannya sapi? Ya itu penampakan luarnya. Tapi pada dasarnya ada sisi kemanusiaan pada dirinya. Maksudnya buktinya dia duduk, pipis, kencing, makan. Oh iya betul juga. Sesama pendogma-pendoktrin yang suka mengenyam kemudian hal-hal yang khurafat, halusinasi, angan-angan, maka mereka akan mengatakan iya. Jangan kau pernah belajar ke Bang Suma. Bahaya. Bang Suma itu penyesat. Dia lebih cinta kepada dogma dan doktrin. Yang dilahirkan Maria, manusia atau bukan? Bukan. Bahkan ada yang berani mengatakan Yesus lebih tua daripada ibunya. Bahkan pernah saya berdialog dengan seorang Kristen. Tua mana Maria dengan Yesus? Jawabannya lebih tua Yesus. Siapa yang melahirkan? Antara Maria melahirkan Yesus atau Yesus melahirkan Maria? Apa jawabannya? Yesus melahirkan Maria. Apa penyebabnya ini? Doktrin, dogma. Dan itu Paulus sudah mengatakan itu lebih dulu. Bahwa di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, Paulusnya mengatakan bahwasanya dia menyesatkan orang dengan mematahkan dan membinasakan akal pikiran, dan ilmu Tuhan itu dilumpuhkan oleh beliau. Dikatakan dalam 2 Korintus. Apa yang dikatakan oleh dia? Kami mematahkan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan setiap kubu pertahanan keilmuan manusia. Tapi oleh penerjemah dirubah terjemahannya. Padahal kata siasat itu sebenarnya itu enggak ada. Itu adalah penyesatan, Bung. Tidak ada. Coba kita baca. Kami mematahkan setiap siasat. Itu terjemahan. Kata siasat itu terjemahan. Padahal original teksnya di situ adalah logismos. Logismos itu adalah pikiran, ilmu pengetahuan. Kami mematahkan pengetahuan. Kami mematahkan ilmu pengetahuan. Kami mematahkan pikiran manusia. Artinya kata Yesus Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat orang Farisi, engkau mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka, dan kau jadikan dia 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat? Karena orang Kristen dalam konsep bertuhan, mereka mematikan akal.
Hasil daripada mematikan akal, Tuhan pencipta langit dan bumi ini dikatakan menjadi manusia dan mati terkutuk. Apakah ini bukan sebuah kejahatan? Mengatakan Tuhan menjadi manusia, terkutuk di atas salib, nebus dosa manusia. Ini bukan kejahatan? Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Bukankah kita mengetahui orang Kristen membaca Bible, bagaimana Bahtera Nuh, bagaimana Sodom Gomora, bagaimana Nabi Musa menghanguskan dan membakar, bahkan membunuh semua makhluk yang bernapas. Jangan kau biarkan sedikit pun yang bernapas. Begitu kejamnya pencipta langit dan bumi demi untuk kebaikan makhluknya. Sodom Gomora hancur lebur, Bahtera Nuh menenggelamkan apapun yang bernapas. Demi apa? Demi untuk meneguhkan kebenaran di atas muka bumi ini. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, lahirlah Dajjal di tengah-tengah Bani Israel, justru melakukan hal yang terbalik. Tuhan yang begitu pemarah, Tuhan yang begitu pemurka, yang berkuasa kemudian menaklukkan segala-galanya, tiba-tiba dia letoy, menjadi aduhai, dia menjadi bayi, kemudian melenggak di tengah-tengah manusia, lalu ditombak, mati, ditelanjangi dan tergantung terkutuk oleh makhluknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Itu cuman itu doang ya istilahnya. Padahal enak didengar kok. Baru ngomong masalah tombak. Kita lagi anak-anak dengar suara ininya, ya Allah. sama dengan tadi malam saya korban tadi malam 2 akun ya. 2 akun, cuma memutar saja live reply-nya Bang Zuma. Depan dengerin dia biar pinter, nggak didengerin malah ditombak. Hai. Masuk tadi yang dari tadi Bang Suma narasikan yang pertama ya, season pertama tadi saya bolak-balik, saya mau bantah dengan apa ya, sesuai yang dinarasikan nggak temu. Ya wajar saya katakan bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan. Mau setingkat sampai di internasional manapun, fakta, nyata, data ada, ini kita mau bantahnya gimana? Itu. Gimana Anda? Apa tetap dengan kekristenan Anda? Ya ini mungkin dilanjutkan Bang Suma dulu. Sahabatku, kena tombak ya? Iya, kena tombak. Biasa. Bang Juma akunnya berapa sih, banyak ya? Ini sudah 06 ini dipakai ini. Oke, saya lanjut sedikit. Lanjut Guru, Lanjut. Jadi, ketika kemudian hal ini terjadi, ini adalah satu hal yang menggelikan. Ketika para nabi mengajarkan kita untuk menemukan Tuhan yang tak terlihat oleh jasad kita ini, yang tak terasa oleh hakikat Tuhan ini, yang kita tidak merasakan akan hakikat Tuhan tersebut, wujud yang keberadaan Tuhan. Lalu kemudian alat untuk dipakai untuk mendeteksi keberadaan Tuhan itu akal justru dimatikan, maka ini adalah satu hal yang naif. Kenapa? Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tak ada manusia yang mampu menaklukkan alam semesta ini tanpa akal. Tak ada. Manusia bisa mempersingkat perjalanan antar negara, antar bangsa, antar kota dengan akal. Adanya pesawat karena ada akal. Saya bisa berbicara dengan Anda yang ada di seluruh penjuru bumi dengan singkat dan cepat melakukan HP internet karena akal. Tapi kenapa giliran Tuhan yang kita temukan, akal kita matikan? Ada apa? Kok diserongkan ke sana? Adanya kekuatan gelap yang mengajarkan manusia jangan menggunakan akal. Nah, ketika kita tanya kemudian saudara-saudaraku Kristiani yang saya kasihi, apa yang menyebabkan kalian menuhankan makhluk yang konon ceritanya dikutuk? Siapa yang mengajarkan? Bible tidak mungkin. Yesus tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin. Tak ada dalilnya. Bahkan Yesus sendiri tak pernah mengajarkan itu. Lalu satu-satunya yang mengajarkan kalian, lihat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila orang-orang kafir ini dikatakan, diajak kepada mereka, ikutlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Isa, oleh apa yang diturunkan oleh Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Tidak. Sekali-kali tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari ayah kami, dari ibu kami, dari paman kami, dari kakek kami, dari nenek moyang kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat sedikit pun petunjuk. Ini saudara-saudara Kristen nih, untuk membuktikan Al-Quran ini, habis ini Anda tanya kepada bapak, kepada ibu, pada kakek, nenek, atau buyut. Tanya, "Pak, ya paman, bapak dari kecil saya ya mengajak saya ke gereja. Pada saat saya belum berjalan, bapak menggendong saya, betul? Pada saat saya belajar berjalan, bapak memampas saya, yes. Pada saat sekarang bapak selalu memperingatkan kepada saya agar ke gereja, betul? Ya. Apa masalahmu nak? Aku mau tanya Pak, apa itu? Yang ngajarin bapak untuk mengajak saya ke gereja itu siapa? Lidah kaku, bibir keluh, kepala mumet, mata berkunang-kunang. Tak ada bisa jawaban yang tepat. Yang mengajarkan saya untuk supaya mengajak kamu ke gereja adalah siapa Pak? Siapa Pak? Siapa yang ngajarin Bapak? Ngajak anakmu yang tadinya hidup diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dalam keadaan fitrah suci. Kenapa giliran saya besar Bapak ajak saya ke rumah ibadah itu? Ayo Pak, jujur kepada saya. Siapa yang mengajarkan Bapak mengajarkan saya, anak yang tak tahu apa-apa, yang lemah, berdiri pun aku tak kuat, berbicara pun aku tak sanggup pada masa itu. Bapak sudah mencekoki doktrin dan dogma kepada saya, anakku, agar aku datang ke tempat itu menyembah makhluk yang bernama Yesus. Pak, jujur, yang ngajarin Bapak untuk mengajarkan saya itu siapa? Bapak bingung. Bapak bingung. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya yang mengajarkan itu nak, aku juga hanya ikut-ikutan sama kakekmu dulu. Hei kakek, ya cu, yang ngajarin kakek ngajarin bapak saya ke gereja sopor ya. Oh itu buyutmu, buyutmu dulu yang ngajarin. Nggak ada di Bible, nggak ada. Lalu yang ngajarin siapa? Kakekku, nenekku. Tanya lagi sampai ke atas, ujung-ujungnya larinya ke Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata Allah, bohong, bullshit. Nenek moyang mereka pun tak mendapatkan petunjuk. Nenek moyang mereka itu sama sekali tidak ada pengetahuan tentang hal yang mereka lakukan. Makanya hari ini strata 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kapanpun, bahkan didatangkan sarjana teologi dari neraka sekalipun, kalau ditanya siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus, apa jawaban mereka? Yang minta disembah adalah iblis. Oke. Yang minta disembah adalah iblis. Kalau yang minta disembah adalah iblis, lalu apa namanya? Orang yang meminta keturunannya, anak-anaknya, orang lain untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Terkait ini sahabat-sahabat sekalian, Islam didatangkan oleh Allah di atas muka bumi ini bukan begitu aja. Islam itu jujur, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir itu semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Poinnya di mana? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, ya Rabb, sebelum aku mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, terlebih dahulu ada kaumku di mana aku mencintainya, di mana aku mengasihinya, bahkan aku menobatkan diriku bersama dengan mereka, yaitu Bani Israel. Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israel. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Wahai Bani Israel, keturunan Yakub,
aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. La in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumu Allah qardan hasana. Itu kata Allah. Aku bersama kalian. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi kata Allah, wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kafir di antaramu terhadap utusan-utusanku termasuk Isa alaihi salam, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu terjadi, Bang. Semua itu terjadi. Orang-orang Yahudi menolak Nabi Musa, orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihi salam. Apakah kecintaan Allah berhenti? Tidak. Aku Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku Allah mencintai dan menyayangi ciptaanku, khususnya manusia. Maka Allah mengatakan apa? Tolak Nabi Musa, tolak Nabi Daud, tolak Nabi Salomo, Sulaiman, tolak Nabi Isa alaihi salam. Tapi pertolonganku kepada keturunan Adam tidak pernah berhenti. Maka setelah mereka menolak, karena kasihku aku mengutus kekasihku Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan banyak hal yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minas sulum wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Jadi Al-Quran adalah jalan keselamatan. Kalau ditanya, wahai Bang Suma, wahai saudara Islam, di mana di dalam kitabmu Nabi Muhammad adalah jalan menuju keselamatan? Jawab Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, manusia diberi petunjuk kepada keridaan Allah menuju jalan kepada keselamatan. Apa kata Allah? Dan dengan Al-Quran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Selamat tinggal agama yang lain. Kalian tidak mendapatkan petunjuk. Yang kalian lakukan hanyalah budaya tradisi nenek moyang kalian. Sedangkan nenek moyang ketika ditanya, wahai nenek, wahai moyang, yang mengajarkan kita menyembah Yesus itu sopo? Nenek moyang bingung 7 keliling. Sedangkan kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Allah? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menjadi Islam? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian salat? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian puasa? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian merasulkan Nabi Muhammad? Allah. Allah, 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 Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka kemudian berteguh, istiqamah di dalam pernyataan terhadap lisannya, fabasyiru bil jannah, maka beritakanlah berita gembira yang dijanjikan kepadanya, yaitu surga. Kristen boleh teriak hari ini, kami ajaran kasih. Oh yes. Kami adalah anak-anak Tuhan. Oh ya. Silakan. Silakan aja. Tapi ketika kami tanya, apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan makan babi? Tidak.
Apa Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan mengimani buku-buku perjanjian baru? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tidak. Lalu apa? Apa? Kalian hanya mempertuhankan makhluk gaib yang datang kepada Paulus tersebut. Saya kira begitu sahabat, ya, sebagai edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman muslim yang ada. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan, silakan, boleh kritik, saran sifatnya positif, silakan. Oke, mungkin ada pandangan dari Bang Prof sebelum mungkin diisi tambahan dari gurunda-gurunda yang lain yang kebetulan baru bergabung di sini. Oke, Bang Prof, saya persilakan Bang Prof. Insya Allah Bang Prof kasih Bang Os, sifatnya moderator. izin ya. Ya. Ya, begini Bang, yang terakhir yang narasi dari Abang Suma tadi, yang sangat menarik bagi saya adalah apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah pada Yesus? Itu pertanyaan yang sangat menyentuh ya. Ketika saya mempelajari kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang merujuk atau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu harus menyembah dan berdoa kepada saya, Yesus ini. Tentunya sebagai manusia yang berakal sehat dan berlogika ataupun beragama dan beriman, itu merupakan jawabannya. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih Bang Suma Ya, dan sama-sama. teman-teman yang lain yang sudah mengizinkan saya untuk masuk ke Komal ini. Iya, terima kasih Gurunda, Kang Angon ya. Oke, Bang Prof, gimana ya? Mudah-mudahan Bang Prof nanti ditindaklanjuti berikut-berikutnya kita diskusi bersama gurunda-gurunda. Kan tinggal mungkin sudah mendekati 100% ya, Bang Prof. Bagaimana tadi kebenaran Islam? Karena poin saya Iya. bersama Bang Zuma, artinya walaupun meskipun saya selama ini cuma mereply live Bang Zuma, tapi poinnya adalah kami ingin menunjukkan sebuah kebenaran Islam. Dan syukur alhamdulillah saya juga bersama sahabat-sahabat Komal Titisan itu didukung oleh abang-abangda seperti Kang Angon, Bang Beni, dan tidak lupa juga Ustadz Al Minangkabawi ya dari Minang. Gimana Bang Prof? Saya mungkin ada masukannya. Iya, saya mungkin mengulangi lagi, ada sedikit penambahan bahwa jujur saya tidak bisa membantah karena apa yang dinarasikan memakai data yang selama ini saya punya ya. Datanya secara jelas, semua yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi itu data di dalam Bible, Alkitab, kitab sucinya kami itu. Lalu saya mencoba bolak-balik buka-buka, saya tidak bisa membantah. Nah di sini saya jadi bingung sendirinya. Jadi paling tidak sudah bisa menerima kebenaran Islam ya Bang Prof ya. Apa yang disampaikan Bang Suma itu benar. Iya. Karena berdasarkan data yang punyanya saya, bukan berdasarkan datanya punyanya Bang Suma kan, bukan berdasarkan dari Al-Quran. Yang dinarasikan ini kan berdasarkan kitab suci, Bible, Alkitab itu. Lalu saya mau bantah dengan cara pakai apa lagi? Apakah saya harus bantah dengan pinjam kitab orang lain punya? Ya tentunya saya sebagai orang yang akal sehat, saya tidak bisa membantah karena itu yang disampaikan suatu kebenaran. Sip, Begitu Bang. Jadi saya syukur alhamdulillah target poinnya itu live minimal. Mungkin kira-kira Bang Prof posisi kira-kira kebenaran itu sudah capai 100% atau masih ada satu angka atau dua angka? 99,99% Bang. Masih 1%. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, bukan 1%. Berarti masih 0,01% lagi. Masya Allah. Iya Bang. Mudah-mudahan. Karena begini Bang, saya secara jujur begini Bang, kalau saya bantah dengan narasi doktrin, dogma, pasti nggak akan ketemu dengan menunjuk data yang selama ini kita pegang kan sebagai
panduan kita dalam beragama dan beriman. Kalau demikian, Saya jadinya saudaraku, kelabakan gitu. Pak Prof, Ya, Bang. kalau demikian, ini maaf ya, mungkin saya teladan bagi sesuatu Bapak. yang baik dan benar saya menerima. Sesuatu yang baik dan benar pastinya saya menerima. Tidak jadi Bapak masalah ikhlas. bagi Bapak saya. ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan bagi Bapak. Ikhlas. Karena Menerima saya Muhammad adalah sebagai manusia Nabi? ciptaan Allah. Iya, menerima Kalau Muhammad memang sebagai Nabi ajaran- bagi Bapak. Menerima kalau memang ajaran beliau adalah suatu hal yang baik dan benar, saya wajib. Semua manusia, siapa yang tidak mau menerima hal yang baik dan benar? Bapak menerima. Tapi ada Yang menjadi pertanyaan konsekuensinya. Oke. Tapi ada Iya, iya. konsekuensinya ya Pak Angon ya. Ada konsekuensinya. Iya, betul.